Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa. Pagi hari ini adalah tentang teks ceramah. Apakah ada yang mengerti apa itu teks ceramah? Ya, silahkan si A dibacakan apa teks ceramah tersebut. Nah, benar sekali. Pengertian dari ceramah adalah pidato oleh seseorang yang disampaikan di banyak pendengar tentang pengetahuan, tentang suatu hal, dan lain-lain sebagainya. Ceramah tersebut juga terdapat banyak nasihat, petunjuk, dan sesuatu yang bermanfaat lainnya. Nah, itu disebut dengan ceramah. Untuk memahami lebih jelas lagi tentang ceramah, maka akan Ibu sebutkan bagaimana struktur ceramah tersebut agar kita lebih mudah. Oh, ceramah itu yang kayak gini. Oh, ceramahnya itu yang kayak gitu. Oh, strukturnya itu kayak gini. Gitu. Pun ciri-ciri ceramah yang pertama yaitu adalah mengandung suatu ilmu atau suatu pengetahuan yang memperluas si pendengar tersebut. Itu yang pertama. Ceramah yang kedua yaitu ceramah tersebut disampaikan oleh orang yang memang ahli dalam suatu bidang ilmu, seperti yang disampaikan oleh penceramah, pendai, seperti doktor. Nah, mereka itu menyampaikan ceramah sesuai bidang mereka. Ceramah yang ketiga adalah terdapat tindakan atau persuasi dari si penceramah kepada yang mendengarkan agar mengarah kepada yang dibicarakan, yang disampaikan oleh si penceramah. 4 adalah berisi argumen yang menguatkan kepada topik yang dibicarakan si penceramah. Seperti kita membicarakan sesuatu tentang alam kini semakin rusak. Si penceramah itu membagikan suatu argumen yang bisa menguatkan topik yang dia bicarakan. Seperti itu. Kelima adalah memiliki fakta dan data untuk memperkuat argumen yang dibicarakan atau dalam teks yang dia sampaikan kepada si pendengar. Seperti dia mempunyai suatu berita, oh alam kini semakin rusak. Dia sampaikan faktanya dunia yang kini semakin rusak, data-data dunia yang kini banjir, yang kini mulai di mana-mana musibah. Nah, itu disebut dengan argumen yang menguatkan suatu teks, sesuatu yang dia sampaikan. Jadi yang keenam adalah terdapat sesuatu seperti pertanyaan, seperti si penceramah memberikan leluasa kepada si pendengar bertanya. Seperti kalau selesai gitu, si penceramah bilang, ya kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Nah, itu adalah ciri ceramah yang ke-6. Tujuan ceramah itu terdapat lumayan banyak. Pertama adalah informatif atau instruktif, sehingga si penceramah itu bisa memberikan pemahaman kepada si pendengar. Jadi si pendengar tidak sulit memahami apa yang dia bicarakan, apa si penceramah bicarakan. Dan dengan gampang, secara informatif, si pendengar dapat memahami hal tersebut dengan benar. Merupakan tujuan dari ceramah yang pertama. Tujuan ceramah yang kedua adalah persuasif. Apa persuasif tersebut? Adalah dengan si penceramah mengajak kepada si pendengar untuk jadi lebih baik lagi. Nah, kalau itu tentang motivasi. Nah,
Kalau itu tentang suatu ilmu, maka si penceramah itu mengajak kepada si pendengar untuk mengamalkan ilmunya, seperti gini, seperti memberi pemahaman tentang tindakan stop korupsi, seperti itu. Jadi maka si pendengar itu ketika dia jadi pemerintah, jadi seperti jadi seperti DPR, maka dia akan mengamalkan ilmu dari si penceramah tersebut. Itu namanya persuasif. Itu tujuan ceramah yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah argumentatif. Argumentatif itu yang seperti kita tahu tadi. Argumentatif adalah suatu hal yang meyakinkan, yang bisa memberi yakin kepada si pendengar. Keempat ada deskriptif. Deskriptif di sini adalah melukiskan atau menggambarkan suatu hal tentang apa yang si penceramah bicarakan. Tujuan yang kelima adalah rekreatif. Rekreatif di sini adalah suatu argumen untuk membuat si pendengar tertawa, bahagia dengan apa yang didengarkan dan tidak merasa bosan dengan apa yang si penceramah bicarakan. Kan kadang ada ya, kalau lama-lama ceramahnya kadang orang merasa bosan, tidak senang. Nah, itulah tujuan dari rekreatif. 6 adalah naratif, yaitu untuk menceritakan suatu hal kepada si pendengar. Gimana murid-murid paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Nah, setelah kita memahami apa pengertian dari ceramah, struktur ceramah, ciri-ciri ceramah, tujuan ceramah, maka dari itu Ibu mengharapkan semua murid-murid bisa memahami dengan apa yang Ibu bicarakan tadi. Jika kalian tidak paham, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Nah, dari itu kita akan mengetahui mana dari yang namanya struktur ceramah, mana yang dinamakan ceramah, tujuan ceramah. Itu ditujukan kepada banyak orang, seperti di kuliahan, di kelas, atau perguruan tinggi. Itu biasanya disampaikan oleh dosen. Informasi ceramah itu berbeda dengan pidato dan khutbah, tentunya berbeda. Sebelum pelajaran Ibu tutup, Ibu akan mempertanyakan lagi pelajaran yang tadi kita pelajari. Cara kita menyebutkan lagi tentang ciri-ciri ceramah dan tujuan ceramah. Nah, di rumah harus dipelajari lagi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Karena dengan mempelajari lagi pelajaran yang kita pelajari, maka termasuk disiplin ilmu. Kesimpulannya, pagi hari ini kita mempelajari tentang pengertian ceramah, ciri-ciri ceramah, dan tujuan-tujuan ceramah. Kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelajaran kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dimulai. Kelas silakan dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.